Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Baiklah, kita akan lanjutkan obrolan kita 2 pekan yang lalu mengenai nuansa kesegeraan di dalam berbuat kebajikan, di dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, khususnya di dalam ibadah mahdhah. Hadirin sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bawakan satu ayat yang menunjukkan betapa kesegeraan itu mutlak, dimiliki oleh setiap orang yang punya kesadaran bahwa dirinya akan dicabut ruhnya oleh Allah pada waktu yang tidak pernah kita ketahui, dan setelah itu ada perhitungan yang sangat akurat dan butuh waktu panjang untuk mengadili seluruh umat manusia yang pernah dilahirkan di kolong jagat ini. Dan nasib kita sangat ditentukan oleh keseriusan kita di dalam ibadah, di dalam berbuat kebajikan. Dan salah satu indikator keseriusan adalah kesegeraan, selain unsur-unsur lain seperti konsistensi dan yang lain-lain. Allah berfirman, "Fafirru ilallah," berlarilah kamu cepat-cepat untuk menuju Allah. Jangan bersantai-santai, jangan bermalas-malas. Waktu kita terlalu pendek. Akhirat itu adalah negeri keabadian yang tidak bisa diukur waktunya. Siapa yang bisa mengukur keabadian? Tak terhingga. Sementara dunia ini teramat sangat pendek. Kalau ada di antara Anda yang merasa paling tua di majelis ini, paling-paling umur Anda 70-80. Dan paling-paling Anda sering mengatakan, perasaan kemarin saya masih kerja belum pensiun, perasaan saya kemarin masih kuliah, perasaan saya kemarin. Dan semua kita akan berbicara seperti itu. Yang tamat SD juga perasaan saya baru TK kemarin. Semua orang mengatakan begitu cepatnya waktu berjalan. Dan keberkahan waktu, saya pribadi merasakan semakin dicabut oleh Allah SWT, sehingga kita merasa waktu itu begitu sangat semakin cepat. Padahal 1 jam ya masih 60 menit, 1 menit masih 60 detik. Dari kapan-kapan sampai hari ini 1 detik pun tidak bisa bergeser, kecuali alam semesta akan hancur. Tidak ada yang berubah. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan pada ciptaan Allah. Semua masih berada di titik default, enggak ada perubahan. Maka hadirin saya muliakan, di dalam Al-Quran bukan hanya ayat-ayat yang bertebaran sangat banyak yang berbicara tentang waktu langsung maupun tidak. Bahkan surat-surat di dalam Al-Quran banyak sekali yang diberi nama dengan nama waktu. Ad-Duha yang tadi saya baca, Al-Asr,
ya, al-fajr. Juga benda-benda langit yang punya konsekuensi terhadap waktu. Ada al-qamar, bulan, ada asy-syams, matahari. Juga benda-benda langit yang lain, an-najm, ada at-tariq, dan seterusnya. Dan mustahil kita dapati yang seperti ini di dalam kitab-kitab lain. Belum lagi hadis yang pasti jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak. Karena hadis adalah syarah. Syarah itu penjelasan. Ya, penjelasan yang sangat amat lengkap dan menyeluruh tentang apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya manusia bisa mengerti dan bisa mengerjakan dengan baik. Karena ada juknisnya, ada juklaknya. Juklak dan juknis inilah hadis. Sebagaimana kita ketahui, perintah sholat tidak ada detailnya dalam Al-Quran, maka hadis yang menjelaskan. Ini semua sekali lagi hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mengindikasikan bahwa negeri dunia ini memang bukan negeri main-main. Karena kesempatan kita ada di sini cuma sekali. Kalau kita sudah mati, ya Allah, wassalam. Tidak ada yang mampu meminta dan kemudian dikabulkan Allah. Tidak ada untuk kembali ke dunia. Dunia sudah hancur, sudah selesai. Dan biasanya yang minta kembali pasti para pendosa dan para pendurhaka, karena dia sudah mengalami derita yang sebenar-benar derita. Dari derita di dunia belum apa-apa. Kalau Anda kena api, ya, keselomot bahasa Jawanya, di dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita merasakannya di negeri akhir nanti, ya Allah. Hadirin yang saya muliakan, ada satu kisah yang menarik yang barangkali bisa menjadi peringatan bagi kita. Ini terjadi atas diri 3 orang sahabat terkemuka, bukan sahabat sembarangan. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi'. Ini orang-orang yang tidak pernah absen dalam banyak peperangan. Mereka selalu hadir dan berjuang di garis depan. Mereka serius dalam menyiapkan diri dalam menghadapi setiap peperangan. Mereka bukan sahabat kelas bawah, apalagi orang munafik, jauh dari itu. Dan saat akan dilaksanakan perang Tabuk, sahabat ini pun, terutama Ka'ab bin Malik, karena bintangnya ini di dalam Al-Quran ini yang diceritakan adalah Ka'ab bin Malik, walaupun terjadi atas 3 orang. Ka'ab bin Malik mempersiapkan diri sebetulnya lebih dari biasanya. Biasanya dia menyiapkan 1 kuda, kali ini dia siapkan 2 kuda. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tapi kemudian datang syaitan. Ya, ada tiba-tiba penyakit yang mereka biasanya tidak punya. Penyakit ini iseng, engkau disin, engkau sedelat maning, jajal dalam sing sebelah kanan melaku disit, aku tak nyusul. Kira-kira kalau dalam bahasa kita sehari-hari begitu. Biasanya tidak, mereka di depan. Kali ini mereka kayak nanti dululah, sebentar lagi, nanti dululah. Sampai akhirnya semua pasukan sudah tidak terlihat oleh mata. Pasukan ini sebetulnya pada akhirnya tidak jadi berperang. Dan memang ini sebetulnya hanya show of force, unjuk kekuatan untuk membuat gentar orang-orang kafir. Dan ternyata gentar orang-orang Romawi. Maka mereka pun mundur. Maka tidak lama kemudian pasukan Islam kembali. Dan saat kembali seperti biasanya, setiap orang lapor kepada Rasulullah.
Setiap orang yang absen dalam pertempuran lapor kenapa dia tidak hadir. Dan semua udzur biasanya diterima oleh Rasulullah. Maka demikian juga dengan 3 orang ini. Di dalam riwayat dikatakan Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh bagi saya mudah untuk ngarang cerita, untuk berkilah. Ya, ini dari bahasa Arab, kilah itu dari hilah, ya, hilah. Ya, mencoba-coba menyiasati gitu keadaan yang buruk supaya kita selamat. Saya bukan orang sembarangan, kata Ka'ab ini. Kalau soal kefasihan bicara, saya jagonya. Debat, saya jagonya. Jadi kalau yang saya hadapi orang biasa terlalu kecil buat saya untuk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tapi ini Rasul, di belakangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saya? Maka Ka'ab mengatakan, saya tidak sanggup untuk berbohong. Maka begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia ceritakan apa adanya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada satupun kata yang mengindikasikan, membersihkan namanya dari kesalahan. Wahai Rasulullah, saya melakukan ketololan, ghaflah, keteledoran, padahal saya sudah menyiapkan semuanya. Dan saya tidak punya udzur. Tidak ada udzur, tidak ada alasan, karena semuanya sudah saya siapkan. Kenapa saya mesti tidak berangkat? Baik, kata Rasulullah, tunggu keputusan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jarang kasus begini. 2 orang kisahnya kurang lebih sama, karena mereka memang bukan orang sembarangan. Saya juga nggak ngerti dalam kisah bagaimana mereka bisa bareng, karena mereka tidak merencanakan. Maka kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril agar 3 orang ini diboikot, tidak diajak bicara. Maka tidak ada satupun manusia yang berani mengajak bicara 3 orang ini. Sehingga keadaan menjadi sangat-sangat kosong, gelap gulita. Hilang semua teman, hilang semua saudara. Dan ini kejadian yang belum pernah mereka alami. Yang lebih buruk dari ini tidak ada. Ini kejadian yang paling buruk, kejadian yang paling berat mereka rasakan. Bahkan setelah hari kesekian, mungkin sekitar hari ke-40-an, datang perintah dari Jibril agar mereka menjauhi istri-istrinya. Kemudian Ka'ab bertanya, apakah saya harus ceraikan? Artinya kalau perintah itu untuk menceraikan, saya akan ceraikan demi saya mendapatkan taubat, Allah menerima taubat saya. Tapi kata Rasulullah, tidak, engkau tidak perlu ceraikan, kembalikan saja istri-istrimu kepada orang tuanya sampai waktu yang ditentukan. Maka Allah melukiskan situasi ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang kisahnya sampai dimuat dalam Al-Quran, pasti ini bukan orang sembarangan, bukan sembarangan hebatnya atau bukan sembarangan jahatnya. Tapi 3 orang ini justru sebaliknya. Ini bukan main hebatnya, walaupun mereka melakukan salah, tapi bagaimana orang ini menjadi contoh yang sangat mahal buat kita semua. Dan mereka sanggup menjalani hari yang paling pahit dalam hidup untuk kembali kepada Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 118 Allah berfirman, hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat
wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula dirasakan oleh dada mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah seandainya saja tidak diterima taubatnya, sehingga tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka setelah 50 hari datang berita yang sangat menyenangkan. Seorang sahabat yang telah mendengar adanya wahyu ini mendatangi mereka, membawa berita ini, dan kemudian mereka sujud syukur. Mereka menangis sejadi-jadinya karena senang Allah mengabulkan taubat mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan salah satu sahabat ini tidak punya baju kecuali selembar yang dia pakai. Maka saat itu juga bajunya ini diberikan kepada orang lain yang membawa berita itu. Saking senangnya, baju cuma satu diberikan. Nah, hadirin saya muliakan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa orang ini alpa dalam melakukan atau menjalani yang namanya kesegeraan. Jangan menunda-nunda dalam urusan kebaikan. Alhamdulillah mereka masih diberi umur dan masih diberi kesempatan bertaubat dan diterima pula taubatnya. Kalau saat itu kemudian mereka mati macam apa yang mereka dapati? Sementara mereka adalah pejuang-pejuang yang bukan baru sehari atau sebulan. Mereka berdarah-darah, mereka merasakan sulitnya menegakkan agama Allah ini. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita punya niat baik, jangan ditunda. Jangan ditunda. Belum tentu kita masih punya umur. Sementara jangan-jangan apa yang kita rencanakan adalah kebaikan yang terakhir yang mungkin bisa kita kerjakan. Dan belum tentu kita bisa mengulangi lagi. Yang kaya barangkali mumpung belum jatuh miskin. Yang punya anak mumpung anaknya masih bisa berbuat baik, masih taat kepada orang tuanya. Jangan nunggu ada setan datang. Dan demikianlah potensi-potensi Allah mentakdirkan kita berhadapan dengan kejahatan syaitan yang terkutuk, yang bisa melengahkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ini harus kita waspadai. Kita nggak boleh kepedean, siapapun kita. Nggak ada yang menjamin mau ustadz, mau makmum seumur hidup, nggak ada bedanya. Ustadz atau siapapun yang di depan ini hanyalah orang yang diminta menjadi imam atau ceramah di tempat seperti ini. Tidak ada jaminan garansi apapun kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya, tidak. Paman Nabi saja masuk jahanam, orang tua Nabi juga masuk jahanam. Jaminan apa yang kita mau banggakan di depan Allah, apalagi di depan makhluk yang tidak punya apa-apa? Demikian hadirin saya muliakan. Kita insyaAllah masih akan sambung dalam 2 pertemuan ke depan. Hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk bisa selalu siaga dan merasa dalam kejaran waktu, dan merasa belum tentu kita masih punya kesempatan di masa yang akan datang. Tidak ada jaminan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.